Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Ajang Kelicung, di mana cerita ini ditulis oleh Wopi Tasnim. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Sementara di tempat lain, di kediaman Arum, suasana semakin tidak bersahabat dengan sepasang suami istri tersebut. Suki kini berbaring di atas kursi malas, sedangkan Arum berdiri tegap di sampingnya dengan tatapan penuh amarah dan juga mengepalkan tangannya. Bisa-bisanya kau berbicara seperti itu tanpa perasaan, Bang. Suki menoleh sekilas, kemudian kembali memalingkan wajahnya dari Arum, menatap lampu temaram pada plafon teras rumahnya. Memangnya aku harus bagaimana? Kau kan bertanya, aku kan tinggal menjawabnya. Kau memang benar-benar tidak punya hati, Bang. Arum kembali menitikkan air mata. Suara wanita itu terdengar terseka di tenggorokan. Sesak makin sesak dia rasakan. Kemana suami baik yang selama ini aku kenal? Kemana engkau yang dulu bersimpuh meminta aku untuk menjadi istrimu dengan penuh cinta, Bang? Cinta? Aku tidak pernah mencintaimu, jawab Suki sembari tersenyum simpul. Bak petir menyambar dengan begitu kerasnya. Rasa hati Arum ketika mendengar penuturan tersebut terasa begitu sakit sekali. Dia pun semakin tertunduk, kian memperkuat kepalan tangannya. Kau tidak mencintaiku. Suki duduk dengan cepat, menengadah menatap tajam sang istri. Pandangannya menyelusuri ujung kaki hingga pucuk kepala Arum dengan tatapan jijik. Hei perempuan bodoh, menurutmu aku yang bersaja ini sudi mencintaimu? Tolonglah, bangun dari tidurmu, bercerminlah. Kau tahu, aku menikah denganmu hanya untuk merenggut kebahagiaan Janu sepenuhnya. Suki berucap dengan suara berbisik, selembut tembusan angin malam yang meniup halus permukaan kulit. Tetapi sakit yang dia ciptakan mengalahkan perihnya luka akibat sayatan belati bagi hati Arum. Apa, Bang? Tubuh Arum gemetar. Benih cinta yang susah payah dia pupuk selama 5 tahun ternyata hanya berbuah balasan menyakitkan seperti itu. Dia tidak pernah menyangka Suki yang selalu bersikap manis serta lembut, terlihat menyayanginya, juga Mangi sang putri sambungnya, ternyata berarti iblis. Dalam diamnya lelaki itu ternyata menyimpan sejuta dusta serta topeng belaka. Apakah kau juga yang telah membunuh suamiku? Betapa sulit Arum mengutarakan pertanyaan itu. Sesungguhnya dia tidak kuat menerima kenyataan pahit jika nanti Suki menjawab iya. Tetapi di sisi lain, Arum pun teramat penasaran. Menurutmu bagaimana? Timpal Suki singkat. Alih-alih memberikan jawaban pasti, dia justru berlalu meninggalkan Arum, membuka kunci pintu rumah, kemudian masuk. Pergi kau dari sini, aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Terlebih sekarang Mangi sudah mati. Tidak ada lagi yang membuat hasratku terpancing di rumah ini. Pergilah, aku tengah menunggu Mayu. Kami akan memadu cinta hingga pagi. Suara Suki kemudian kian lindap beriringan. Semakin menghilangnya pria itu dari ambang pintu memasuki rumah. Lulu lantak, seluruh hidup Arum terasa berair sudah setelah mendengar penuturan Suki barusan. Serangkaian kalimat itu terucap pelan dan juga bernada datar, tetapi kecepatan peri yang menjalar dalam batinnya serupa lecutan anak panah, melesat cepat dan mengenai tepat pada relung hati Arum. Sakit itu tak lagi mampu Arum tahan bersama tubuh ringginya. Wanita tersebut tidak habis pikir, suami yang belakangan dikagumi kasih sayangnya ternyata begitu jahat. Dan setelah mendengar penuturan Suki menyebut nama Mayu, dia tidak menyangka istri Putro itu sama menjijikannya dengan dua lelaki perenggut mahkota si Mangi. Dengan langkah gontai, Arum pun mulai membalikkan badannya dan beranjak pergi meninggalkan rumah berkenangan buruk tersebut. Pintu masih terbuka lebar, tetapi sedikit pun tak tampak Suki keluar dan berusaha menghentikan dirinya. Air mata kepedihan wanita itu tiada henti mengalir. Beberapa tetesannya ada pula yang terjatuh menyentuh tanah. Cairan tersebut seolah memberi tanda jejak agar empunya tidak akan tersesat jika kelak hendak kembali lagi. Sementara itu di tempat lain,
Langkah Putro terdengar semakin mendekat. Sementara Mayu, dia memutar otak. Jawaban apa yang akan diberikan kepada sang suami jika nanti bertanya suatu hal. Bang, kenapa bangun? Mau ke kamar mandi? Kegugupan itu tak dapat lagi Mayu sembunyikan. Aku bertanya, apa kau mau menemui Suki? Mayu yang terkejut akibat pertanyaan itu semakin menambahkan kegelisahan. Bagaimana bisa sang suami bertanya demikian? Apakah lelaki itu sebenarnya seorang cenayang yang bisa tahu isi pikiran orang lain? Begitulah batin Mayu benar-benar cemas. Tidak bang, kenapa abang tiba-tiba bertanya seperti itu? Meski terbilang bisa menguasai rasa cinta Putro, tetapi jika sedang terjebak dalam keadaan seperti ini, Mayu pun ketakutan. Dia tahu betul betapa mengerikannya sang suami apabila tengah marah. Mayu duduk semakin tidak tenang. Dia tidak dapat menebak apa yang akan dilakukan oleh Putro yang kini telah berdiri di hadapannya. Jawab pertanyaanku. Lelaki itu berucap datar. Tidak bang, untuk apa aku menemui Suki? Aku tidak memiliki urusan apapun dengannya. Percayalah, aku hanya... Ucapan Mayu seketika terhenti. Kedua sisi rahangnya dicengkram kuat oleh sang suami hingga wajahnya menengadah. Kamu jangan macam-macam denganku. Kau pikir aku ini bodoh, ha? Ancam Putro yang mendekatkan wajahnya. Maksud abang apa? Aku tidak mengerti. Perkataan Mayu terdengar tidak cukup jelas sebab dia bicara dengan keadaan mulut yang mengerucut akibat tekanan kuat jemari Putro pada kedua sisi pipinya. Aku melihat semua tingkah laku menjijikanmu. Pelan tetapi penuh penekanan, Putro menatap tajam kedua bola mata istrinya. Mayu terbeliak. Putro menceritakan bahwa ketika Suki menjilati punggung ibu jarinya selepas mengusap bibir Mayu pada hari mereka menjual simangi, atau bagaimana cara wanita itu menatap suami Arum dalam setiap kesempatan, bahkan perbuatan keduanya yang saling menggoda sebelum lelaki itu meninggalkan rumah mereka. Putro telah melihatnya secara diam-diam, baik melalui pantulan layar televisi maupun mengintip dari balik tembok dan pintu. Dia melihatnya dengan jelas. Sebenarnya Putro selalu berusaha memungkiri serta meneguhkan hati bahwa apa yang dia lihat tidak pernah terjadi. Rasa cintanya terhadap Mayu membuat lelaki itu sempat memaafkan mereka. Akan tetapi, perbuatan sang istri yang justru benar-benar berencana hendak pergi tengah malam serta untuk menemui pria lain, amarahnya lebih besar daripada rasa cinta itu sendiri. Genangan air mata yang sedari tadi memburamkan pandangan Mayu akhirnya mengalir juga. Dia ketakutan, tak dapat dibayangkan hal buruk apa yang akan menimpanya setelah ini. Ampun bang. Putro semakin menguatkan cengkramannya, bahkan hingga permukaan kulit pipi mulus sang istri mulai tertembus kukunya. Namun dia tetap tidak berhenti. Setelah apa yang aku lakukan, setelah apa yang aku usahakan demi membahagiakanmu, kau berani menyeleweng di belakangku, ha? Kemudian Mayu pun memekik ketika Putro mendaratkan sebuah tamparan keras pada pipinya. Wanita itu terhuyung hingga mencium permukaan kursi. Darah pun mulai mengalir dari bekas tekanan kuku Putro. Jangan pikir aku tidak bisa berbuat keji padamu. Mayu kembali menengadah, rambut hitamnya ditarik paksa oleh sang suami. Dia pun mendesis kesakitan. Tangan kanan wanita itu berusaha menahan tarikan si Putro, tetapi semakin berusaha menghentikan, rasa sakitnya semakin menyiksa. Bahkan helaian-helaian rambut itu terasa seolah akan terlepas dari kulit kepalanya. Ampun bang, ratap Mayu. Bukan iba, Putro justru malah semakin menarik rambut sang istri agar wanita itu berdiri. Ayo ikut aku. Mayu diseret paksa. Dia berjalan membungkuk karena di depannya Putro menjadikan rambut panjangnya menyerupai tambang penarik sapi. Teriakan dari Mayu diabaikan. Mayu tetap diseret meski kini dia sudah setengah berbaring akibat tersandung dan jatuh. Kasar, wanita itu dihempas kuat ke lantai kamar mandi. Putro menyalakan keran air, kemudian mengguyur tubuh sang istri berulang kali menggunakan gayung berisi air. Aku memang lemah karena cintamu, tapi apakah kau pantas membalas pengorbananku dengan cara seperti ini?
Putra memekik, suara air yang mengguyur tubuh Mayu seolah saling kejar-kejaran dengan jerit tangisnya. Namun sayang, meski telah memohon pengampunan, Putra tetap saja mengabaikan. Daripada aku terluka melihatmu menjalin asmara gila dengan pria lain, lebih baik aku membunuhmu. Sementara itu di tempat yang berbeda, dalam langkah lemahnya, Arum terus berusaha kuat. Setelah apa yang Suki lakukan pada keluarganya sendiri, dia tak dapat lagi melihat mana jalan yang benar dan mana yang salah. Semua kata-kata menyakitkan yang dia terima beberapa saat lalu membuat luka hatinya semakin pedih, seolah tersiram oleh air garam. Sakit, begitu teramat sakit. Dari tempatnya berjalan saat ini, dia mulai melihat sebuah pohonan rimbun dekat sungai. Pohon yang menjadi saksi bisu kematian Mangi. Pohon yang di bawahnya terkubur si buah hati. Pohon yang juga akan dia jadikan pembunuh Suki. Sisa air hujan yang belum sepenuhnya mengering memang dapat memberikan rasa sejuk pada telapak kaki Arum. Akan tetapi, tidak dengan hatinya yang terlanjur terbakar api murka. Dia sudah tak lagi peduli akan rasa kasihan. Orang-orang itu harus dibinasakan dengan cara mengenaskan. Kurang lebih 3 langkah sampai ke gundukan tanah pengubur Mangi, Arum kembali menitikkan air mata. Dia tidak menyangka kehidupan mereka akan berujung seperti ini. Masa depan sang putri harus terpaksa berakhir tragis akibat ulah keegoisan sang ayah sambungnya sendiri. Perlahan mendekat lalu bersembuh, Arum memeluk tanah yang masih basah tersebut. Isak tangis kepiluan seorang ibu yang kehilangan anaknya terdengar begitu menyayat hati. Dia tidak lagi terpikirkan makan, minum, bahkan tidur. Hanya keinginan untuk balas dendamlah yang membuatnya mampu bertahan hidup hingga sekarang. Bu, Arum bangkit dari pelukannya terhadap tanah. Begitu jelas baru saja dia mendengar suara Mangi memanggil. Mangi? Arum menyelisih sekeliling, tidak ada siapapun yang terlihat. Tetapi dia sangat yakin itu suara sang putri. Ibu mana yang tidak bisa mengenal suara anak sendiri? Bu. Lagi-lagi suara itu terdengar, tetapi sekarang dari arah belakangnya. Perlahan Arum pun memutar badannya. Seketika wanita itu semakin berurai air mata. Mangi berdiri tepat di depan pohon tempat jasadnya itu terkubur. Berpakaian putih, tetapi bagian bawah perut hingga kakinya berlumuran dengan darah. Terlihat sangat nyata, darah-darah itu masih mengalir menuruni kaki Mangi. Wajahnya pucat pasi, terdapat beberapa lebam pun masih menghiasi di sana. Lepaskan, Bu, jangan ditahan, ucap Mangi lebih terdengar seperti bisikan parau. Sosok gadis nan lugu tersebut bukan manusia. Wujudnya telah dipakai kenanga untuk mengelabui Arum, agar Arum beranggapan bahwa itu benar-benar arwah Mangi yang penasaran. Apakah kamu mau ibu membalas dendam, Dok? Ucap Arum, suaranya tersendat, seolah tertahan oleh rasa sesak di dada. Wujud Mangi pun mengangguk, perlahan kedua tangan gadis itu mengelus bagian perut. Balaskan segera, Bu. Arum kembali menatap gundukan tanah di hadapannya setelah sosok yang menyerupai Mangi telah lenyap. Tatapan wanita itu nanar, perlahan tangannya terulur. Dia meraup butiran halus berwarna coklat kehitaman itu seukuran kepalan tangan, kemudian memakannya dengan sekali telan. Tenggorokannya terasa sakit, tetapi tetap dia lanjutkan. Sesekali Arum harus mencondongkan wajahnya ke depan sambil menengadah agar lehernya bertambah jenjang dan mempermudah tanah-tanah itu sepenuhnya masuk ke perut. Entah apa yang ada dalam pikiran istri Suki tersebut hingga melakukan hal demikian. Air mata Arum masih mengalir, separuh hatinya menuntut balasan, separuh lainnya berusaha menyadarkan. Dia dilanda rasa gamang. Nyi Kenanga, ini aku Arum. Dia menjeda ucapannya, jemarinya meremas tanah kuburan Mangi sambil terpejam untuk memperkuat keyakinan. Keluarlah, lanjutnya kemudian seraya perlahan membuka matanya. Suasana malam yang semula berteman gembrisik daun yang tertiup angin, seketika hening, seolah seluruh makhluk hidup lenyap dari bumi.
Arum menoleh kanan dan kiri. Dia merasa aneh dengan kesunyian yang terjadi secara tiba-tiba. Semakin lama, bulu kuduknya kian meremang. Arum mulai merasa ketakutan. Sebenarnya dia belum siap untuk melihat wujud mengerikan itu lagi. Akan tetapi, panggilannya terlanjur diucapkan. "Kamu telah kembali," ucap Kenanga dengan suara berbisik dan parau. Arum segera membalikan badan menghadap pohon. Tubuhnya semakin gemetar manakala bagian tengah batang keluar kuku-kuku panjang warna hitam. Tak lama kemudian, sepasang tangan pucat pun keluar sepenuhnya, disusul kepala berwajah mengerikan. Makhluk itu bermata hancur, mulut menganga lebar akibat robek hingga telinga. Lidahnya panjang terjulur, mengeluarkan tetesan-tetesan air liur warna hitam beraroma bangkai. Tubuh Arum lemas seketika. Dia perlahan beringsut mundur, hatinya merutuki kecerobohan yang baru saja dia lakukan tanpa pikir panjang. Secepat kilat, leher makhluk itu memanjang hingga wajahnya kini tanpa jarak dengan Arum, kemudian menyeburkan cairan busuk ke wajah wanita itu. Arum tidak dapat menahan luapan isi lambungnya. Dia pun memuntahkan begitu banyak belatung yang masih hidup. Hewan-hewan itu tampak menggeliat tidak beraturan. "Jangan takut," desis Kenanga sambil menyeringai lebar. "Itu adalah salah satu bagian dariku. Sebentar lagi mereka akan kembali masuk ke mulutmu. Lambat laun kamu akan terbiasa, Arum." Makhluk mengerikan itu terkikik dengan suara berbisik. Arum tak tahu apa yang akan terjadi padanya jika ulat-ulat tersebut benar-benar kembali ke dalam perutnya. "Kau mau membalas dendam, bukan?" Kepala dengan leher panjang Kenanga bergerak ke kanan dan ke kiri, seolah tengah menari layaknya gerakan seekor ular. "Aku akan membantumu, wahai manusia lemah." "Tidak, aku membatalkan ini semua," pekik Arum. "Berdebah." Kenanga mengempas tubuh wanita itu hingga terpental cukup jauh. Dia terlihat murka. "Beraninya kau mempermainkanku. Apakah kau sudah bosan hidup, ha?" Sosok mengerikan itu melayang dengan cepat mendekati si Arum. Jerit kemarahannya bersautan dengan petir yang tiba-tiba saja menyambar. Padahal terang bulan telah kembali bersinar setelah sebelumnya tertutup awan. "Kau sudah tidak ada pilihan. Kau sudah menjadi budakku." Kenanga terbahak-bahak. Cairan hitam di mulutnya menyembur keluar tiap kali dia tergelak. Perlahan Arum pun berusaha bangkit, kemudian mulai berlari sekuat tenaga. Dia mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Kepanikan seketika membuatnya kehilangan arah tujuan. Di mata wanita itu, semua adalah ilalang dan juga semak belukar. "Mau kemana kau? Ingin kabur dariku? Coba saja, kau tidak akan bisa keluar dari wilayah kekuasaanku." Memang benar yang Kenanga katakan. Arum mulai putus asa. Kemanapun dia melangkah, selalu kembali ke pohon itu lagi. Meski menembus semak-semak baru, langkahnya pasti akan kembali ke tempat semula. Lelah, Arum pun tersungkur setelah kakinya tersandung akar pohon ajang kalicung, yang juga menyebabkan sang putri terjatuh sebelum digagai oleh Broto. "Bagaimana?" bisik Kenanga menyeringai. Rahang makhluk itu terdengar gemeretak seolah menahan diri agar tidak kembali terbuka lebar. Apa maumu?" ucap Arum terbata. Kini dia sepenuhnya sudah pasrah. "Apa mauku? Tidak, ini tentang maumu. Aku yang membantumu menghabisi manusia-manusia keji itu. Mereka yang telah menodai putrimu. Mereka yang telah mengkhianati kepercayaanmu. Serta mereka yang telah membunuh Janu, suami pertamamu." Mendengar ucapan itu, Arum yang semula menentang kehendak hatinya untuk membalas dendam, seketika kembali dilanda kemurkaan. Napasnya berembus kasar. Kenanga tersenyum puas melihat calon budaknya di kehidupan abadi itu mulai terpancing emosi. "Bagaimana caranya? Jelaskan padaku," geram Arum sembari mengepal kuat telapak tangannya. Kenanga pun melayang mendekati pohon tempatnya bersemayam. "Kemarilah." Arum menuruti begitu saja titah tersebut. Dia melangkah menghampiri sosok Kenanga dengan tergopoh-gopoh. Kakinya pincang akibat kelelahan berlari barusan. "Kau lihat ulat-ulat itu? Mereka adalah belatung yang tadi kau muntahkan.
Arum bergeming. Sebenarnya dia sudah dapat menebak maksud kenanga selanjutnya, tetapi hati wanita itu berusaha memungkiri. Makanlah. Sebuah bisikan yang seakan terbawa angin tertangkap pendengaran si Arum. Bola mata terbeliak, ia menatap kenanga dengan tidak percaya. Akan tetapi, makhluk itu justru tersenyum lebar sambil mengangguk-ngangguk. Arum bergidik ngeri melihat hewan-hewan yang terlihat menggeliat saat bergerak akibat pantulan cahaya bulan itu. Sungguh dia tidak dapat membayangkan betapa menjijikannya jika tubuh mereka meletup satu persatu dalam mulutnya. Cepat makanlah. Sontak terkejut, Arum hampir terjungkal mendengar gertakan kenanga. Dengan terpaksa tangannya pun terjulur. Meski gemetar, Arum tetap berusaha sekuat tenaga meraup belatung-belatung itu, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Iya, terus seperti itu. Kenanga tampak bahagia mulai saat ini hingga kelak di kehidupan abadi. Arum telah resmi menjadi budaknya. Dia telah menyekutukan Tuhan Sang Maha Kuasa. Sesekali Arum mengeluarkan suara seakan hendak kembali muntah saat letupan-letupan kecil dalam mulutnya mulai mengeluarkan cairan berbau busuk. Kepalang basah, Arum pun meneruskan aksinya. Lambat laun dia pun justru merasa ketagihan akan santapan tersebut. Kenanga terbahak-bahak melihat Arum yang kini tampak liar memakan ulat-ulat itu bagai orang kelaparan. Iya, seperti itulah manusia musyrik. Teruskan. Lagi dan lagi kenanga pun kembali terbahak. Berikan aku lagi. Pekik Arum seolah kecanduan. Dia memelotot sembari menggeram. Sesekali pula punggung tangannya mengusap tepian bibir yang telah berlumuran isi perut ulat-ulat itu. Kau mau lagi ya? Ucap kenanga parau. Arum mengangguk. Dia merangkak dengan cepat mendekati kenanga. Tingkahnya kini lebih menyerupai peliharaan yang tengah merayu majikannya untuk diberi makan. Kau lihat gundukan tanah ini bukan? Kenanga memberi isyarat pada Arum dengan lirikan matanya. Wanita itu pun mengekori kemana pandangan kenanga tertuju, yakni kuburan sang putri. Ya, dialah si Mangi. Gali tanah itu sekarang juga. Arum tercenung menatap kenanga. Tidak lama kemudian pandangannya beralih ke gundukan tanah yang menimbun sang buah hati. Cepat kali, keluarkan jasad gadis itu, lalu makanlah janinnya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, cinta adalah rasa yang dianugerahkan Sang Maha Kuasa kepada makhluknya. Dia tidak terlihat tetapi dapat memabukkan setiap pemujanya. Oleh karena cinta, dua insan dapat menyatu meski terhalang beribu perbedaan. Serta dengan alasan cinta pula, seseorang yang penuh kasih sayang dapat seketika berubah menjadi mengerikan. Sama halnya seperti keadaan malam ini, dalam sebuah rumah sederhana, di mana sepasang suami istri tinggal berdua mengarungi biduk rumah tangga. Samar terdengar rintian penuh kesakitan. Mayu telah tergeletak dengan tubuh lemah di lantai kamar mandi. Tangisan wanita itu mengurai bersama darah merah yang keluar dari pelipisnya, mengalir hingga lenyap seketika akibat terbawa air yang sang suami guyurkan pada tubuhnya. Nasib malang baru saja menimpa Mayu karena kecemburuan dan amarah si Putro. Ampuni aku, Bang. Putro berdiri tegap tepat di sisi sang istri. Dia mematung menatap aliran air bercampur darah segar Mayu. Setitik penyesalan muncul dalam hatinya, tetapi bayangan wajah Suki yang melintas angannya membuat lelaki itu kembali terkungkung amarah. Seandainya Mayu tetap setia, pasti sekarang mereka tengah berbahagia serta bermesraan hingga pagi menyapa seperti malam-malam sebelumnya. Kau memohon ampun setelah hampir meregang nyawa. Kemana ucapanmu itu sebelum aku mengetahui kebusukanmu, ha? Tak mampu lagi menjawab, Mayu hanya megap-megap dengan tatapan mulai kosong ke arah sang suami yang baru saja menghujaninya dengan pukulan serta membenturkan kepalanya ke tembok kamar mandi. Perlahan, tubuh Putro luruh hingga bertumbuh pada kedua lututnya. Dia membungkuk kemudian perlahan mengangkat Mayu yang sudah tidak berdaya. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Seandainya kau tidak bermaksud menduakanku, hal buruk ini tidak akan pernah terjadi, Mayu. Putro berucap sembari menggendong sang istri menuju kamar tidur mereka.
Air yang bercampur darah segar dari pakaian Mayu menetes-netes membasahi permukaan lantai rumah mereka. Rasa cintaku kepadamu sudah sirna, berganti kekecewaan yang begitu mendalam. Mayu dihempas ke atas dipan, tubuhnya masih berbalut pakaian yang basah kuyup serta bersimbah darah. Bertahanlah, aku tidak akan membiarkanmu mati secepat ini. Setidaknya sampai aku selesai membalaskan semua sakit hatiku atas pengkhianatanmu. Aku mohon bang, akhiri saja hidupku. Aku sudah tidak kuat lagi bang. Wanita itu terus mengiba dengan sisa tenaga memohon pembebasan atas jiwanya. Tidak sayang, ucap Putro mengusap-ngusap ujung kepala sang istri. Kematianmu tidak akan datang semudah itu. Sementara itu, di tempat lain, di bawah pohon ajang kelicung, Arum masih bergeming menatap sedukundukan tanah penimbun jasad Mangi. Dia begitu sulit menggerakkan tubuhnya setelah Nyi Kenanga memerintahkan untuk menggali kuburan itu, kemudian memakan janin yang tak lain adalah calon cucunya. Hatinya bimbang antara mau menurut atau tidak. Tunggu apa lagi? Suara Parau Kenanga menyadarkan Arum. Dia menelan ludah, berpikir sebaiknya mengambil keputusan yang mana, menggali dan memakan calon janin tidak berdosa itu, atau menyerah dan menerima kematiannya sekarang juga. Cepat! Makhluk mengerikan tersebut berpekik, kesabarannya menunggu keputusan Arum habislah sudah. Haruskah dengan cara itu, Nyi? Arum bertanya ragu. Tubuhnya gemetar, mana mungkin dia setega itu pada darah daging sendiri, meski memang sudah tidak lagi bernyawa. Iya, cepatlah Arum. Kau tidak ingin aku mencabik-cabik seluruh tubuhmu saat ini juga, bukan? Perlahan Arum pun merangkak mendekati kuburan tersebut. Meski gemetar, tangannya tetap terulur untuk mulai menggali, hendak mengeluarkan kembali jasad sang putri. Kilat berkelap-kelip seolah berseru agar Arum menghentikan tindakannya, tetapi wanita itu terus menggali dengan seluruh kekuatan jemari tangannya. Susah payah tetap dia melakoni. Kenanga tersenyum bahagia melihat pemandangan tersebut. Dia merasa menang betapa mudah Arum diperdaya oleh makhluk sepertinya. Iya, teruskan. Bagus. Kenanga terkikik dengan suara berbisik terbawa tiupan angin malam. Tubuhnya mulai melayang, berputar-putar secara perlahan di atas kepala Arum, layaknya seekor elang tengah mengamati buruan. Semakin lama tubuh Arum kian masuk ke lubang itu, seiringan dengan berapa banyak tanah yang sudah dia gali. Tangannya terus bergerak seolah dalam kendali orang lain. Dia tidak dapat menghentikan, meski sebetulnya dia sudah kelelahan, mulai kehabisan tenaga. Hingga akhirnya galian itu berhenti saat jemarinya menyentuh sesuatu, bagian pucuk kepala Mangi yang memang terkubur dalam keadaan setengah berbaring. Jika ini kepalanya, jadi kakinya ada di sana, gumam Arum sambil membalik badan pada arah lain, mencari letak ujung kaki sang buah hati. Petir tiba-tiba menyambar begitu kuatnya, membuat Arum seketika menutup rapat kedua telinga. Maafkan Ibundo, ini semua demi kita. Lirihnya kala itu, dia kembali menggali tanah bagian kaki tersebut. Aktivitasnya tetap berlanjut meski permukaan kulit tangannya telah terluka dan berdarah akibat pergesekan dengan butiran tanah yang ada di sana. Ujung kaki Arum pun telah banyak terkelupas. Tak lama kemudian, Arum pun bersentuhan dengan ujung kaki Mangi setelah beberapa saat kembali menggali lubang tersebut. Perlahan dia menyibak sisa-sisa tanah yang masih menutupi kulit pucat pasi bersuhu dingin itu. Iya, kini tubuh kaku Mangi telah dia dapati. Arum menitikan air mata melihat keadaan jasad sang putri. Betapa malang nasib anaknya tersebut. Gadis polos tanpa dosa yang hidupnya berakhir mengenaskan. Hamara wanita itu pun kembali mempuncah. Niat balas dendamnya lagi-lagi meronta. Lakukan dengan cepat, maka akan lebih cepat juga kau menjadi semakin kuat. Kenanga berucap sambil menancapkan ujung kuku hitamnya pada permukaan kulit bagian bawah perut Mangi. Derak daging yang mulai tertusuk hingga bagian dalam terdengar cukup jelas dalam keheningan malam. Tak lagi ada darah yang keluar, cairan kental berwarna merah itu telah membeku seiring dengan makin dinginnya jasad Mangi.
Dalam rahim ini cucumu bersemayam. Makhluk tersebut menjeda ucapan. Kuku-kuku hitam dan tajam miliknya terus merobek bagian kulit itu dari ujung samping kiri ke ujung kanan hingga akhirnya menganga lebar. Nyi Kenanga memasukkan kedua tangannya, merenggangkan sobekan tadi agar bagian dalamnya tampak terlihat. Lihatlah gumpalan hitam di sana. Dia adalah darah daging putrimu dan juga suamimu. Bisik Kenanga yang kini telah berada di samping kanan telinga Arum. Entah kapan berpindahnya, makhluk itu dapat bergerak ke sana kemari sesuka hati, serta dengan waktu yang terbilang cukup begitu cepat. Tubuh Arum semakin gemetar hebat. Dia ketakutan saat Kenanga mengusap ujung hidung wanita itu dengan tangannya, yang mana semula telah bersentuhan dengan daging sang putri. Seketika Arum pun berubah kelaparan. Hidung wanita itu kembang-kembis seolah tengah mengendus sesuatu yang menarik perhatiannya. Air liur menetes-netes menampakkan betapa liarnya Arum sekarang. Sisi kemanusiaannya pun benar-benar tak lagi dapat mengendalikan dirinya. Perlahan, Kenanga merasuk dalam raga Arum tersebut. Bola mata Arum berubah hitam seluruhnya. Kedua sudut bibir Arum langsung tertarik. Dia tersenyum lebar dengan deru napas yang lebih mirip geraman seorang pria, serta terkikik-kikik tiada henti. Angin dingin menusuk tulang berembus semakin begitu kencang. Keadaan dini hari di tepi sungai serta di bawah pohon ajang kelicung semakin mencekam. Mari kita santap bersama cucumu.